dan bisa juga tidak manggung. Ada yang namanya itu perkutut bisu, itu juga ada, itu yang berkaturanggan. Kalau untuk manggung itu pasti manggung, cuman kalau yang berkaturanggan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cukreng yang selalu ngajak sinau bareng. Dan untuk kesempatan kali ini masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Dan untuk kali ini saya mau menjawab dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini komentar dari Om Jomodi. Om Jomodi itu di kolom komentar bertanya, Om mau nanya, kalau burung perkutut katuranggan apa harus kita jinakkan biar gacor Om, atau memang kalau yang katuranggan jarang bunyi ya Om? Mohon pencerahannya Om, matur suwun. Matur suwun ugi untuk Om Jomodi. Nah ini langsung aja, ini pertanyaan juga mungkin untuk mewakili kawan-kawan semua yang belum tahu atau yang belum mengerti tentang burung perkutut yang berkaturanggan itu, apakah harus dijinakkan dulu biar manggung atau memang begitu. Nah langsung aja kawan-kawan, nggak usah basa-basi. Jadi kalau untuk namanya perkutut berkaturanggan itu memang istilahnya apa ya, nah kita mengenal dulu katuranggan. Nah berulang-ulang sudah diutarakan. Jadi ya katuranggan itu kan menyampaikan pesan lewat badan atau lewat tingkah lakunya dan lewat anggungannya. Jadi kalau yang untuk berkaturanggan itu memang jarang bunyi, atau bahkan ada yang tidak mau bunyi atau tidak bunyi atau tidak manggung. Kenapa? Nah ini kenapa kok tidak manggung, atau jarang bunyi, jarang manggung. Jadi kalau untuk katuranggan, oh iya, sama ini tadi pertanyaannya sama apakah harus dijinakkan. Nah itu nanti kita bahas dulu yang apakah harus dijinakkan. Jadi kalau untuk berkaturanggan itu masalah jinak atau tidak jinak, atau bisa jinak atau enggak, itu kalau berkaturanggan itu burung perkutut itu ada yang susah jinak, ada yang gampang jinak. Itu kalau sudah selaras atau sudah jodoh itu pasti jinak.
Dan jinaknya juga beda sama jinak-jinak yang jinak apa namanya ya, jinak lulut apa ya, yang dipegang langsung jinak panggil apa itu ya, itu juga ada juga. Cuman kalau yang berkaturanggan tuh jinakannya itu beda sama yang perkutut biasa. Maksudnya biasa itu yang perkutut yang kayak seperti bangkok ataukah itu crossingan atau yang ternak gitu ya, yang dari kecilnya sudah berinteraksi dengan manusia, itu bisa jinaknya jinak benar-benar jinak. Tapi kalau untuk berkaturanggan itu jinaknya itu biasanya jinak lalat. Nah, jinak lalat itu yang bagaimana? Jinak lalat itu yang kalau dipegang biasanya gerabakan, gerbak-gerbuk, tapi kalau sudah tangan masuk ke kandang, ke sangkarnya, itu enggak lama itu burung pasti nangkring di tangan atau di jari. Dan kalau kita sering interaksi, nah itu nanti bisa jinaknya di situ. Tapi jinaknya sebatas jinak itu, walaupun ada yang jinak benar-benar jinak kalau memang sudah selaras benar-benar sama yang merawatnya. Nah itu masalah jinak atau enggaknya. Jadi kalau untuk perkutut berkaturanggan itu jinaknya itu jinak-jinak lalat, dan banyak yang tidak istilahnya yang tidak mau jinak atau susah jinak. Banyak katurangan yang susah jinak. Kalau disebutin panjang lebar sudah saya bahas di video-video yang lain, yang perkutut yang baik dipelihara atau tidak, yang gampang jinak atau yang susah jinak, itu ada semua. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus dijinakkan dulu, tidak perlu dijinakkan. Dan nanti kalau sudah selaras, kita sering berinteraksi, pasti juga jinak dengan sendirinya. Jinaknya juga bukan jinak seperti jinak-jinak yang burung yang lain. Itu maksudnya. Kalau yang namanya terus perkutut itu apakah manggung atau enggak, ataukah itu tidak manggung, nah itu kalau katurangan memang tidak bisa manggung apa ya, kalau manggung itu gajer serajin atau manggung serajin burung-burung yang semacam ternakan. Nah kalau ternakan itu atau bangkok itu cepat manggungnya. Dan kalau untuk yang berkaturanggan atau lokal alam itu untuk manggungnya itu lama, dan bisa juga tidak manggung. Ada yang namanya itu perkutut bisu, itu juga ada, itu yang berkaturanggan. Kalau untuk manggung itu pasti manggung, cuman kalau yang berkaturanggan itu manggungnya itu waktu-waktu tertentu. Nah manggung sih manggung, cuman waktu-waktu tertentu. Misalkan seperti anggungan Jogoboyo, itu juga manggungnya tertentu. Terus manggungnya Gedung Mengo, nah itu juga manggungnya setiap pagi sebelum maghrib, sebelum luhur. Terus untuk bedong minep atau nginep bedong itu ya manggungnya yang menjelang maghrib. Nah terus seperti anggungan-anggungan yang lain seperti Widaksana Gasta Gasti, nah itu juga manggungnya beda. Jadi kalau untuk katurangan yang apakah manggung atau enggak, itu manggung tapi ada waktu-waktu tertentu. Dan seperti Sriwiti ataukah katurangan yang lain itu juga pasti manggung, cuman manggungnya itu jarang. Dan ada yang tidak manggung kalau memilih. Makanya kalau memilih perkutut itu kan kata orang itu kan
Kita tambah dulu. Perkutut itu mau memelihara perkutut itu yang bagaimana pengennya, apakah yang dinikmati anggungannya ataukah katurangganya. Nah kan begitu. Kalau memilih mau pengen yang anggungannya, peliharalah burung perkutut yang tidak berkaturanggan, bisa bangkok, bisa crossing, bisa ternakan. Maksudnya ternakan itu lokal lokal ternak. Jadi lokal ternak ada itu biasanya cepat manggung. Dan kalau untuk yang katuranggan, yang khususnya tangkapan dari alam, itu biasanya susah manggung atau jarang manggung atau lama manggungnya. Itu nunggu keselarasan sama si perawatnya. Karena apa? Karena kalau berkaturanggan itu biasanya yoninya tinggi, biasanya itu ada kodamnya kalau yang ada, khususnya di perkutut yang punden atau yang perkutut yang mistik kan begitu. Nah kurang lebihnya begitu kawan-kawan. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan Om Jumodi. Matur suwun iki. Sampun bertanya. Soalnya saya juga kalau mau bikin konten juga harus menjawab pertanyaan, karena sudah saya bahas semua untuk perkutut di bahan-bahan pembahasan perkutut sudah saya bahas semua, kecuali perkutut bangkok, dan ini saya kurang begitu paham. Kalau yang bangkok, maaf kalau untuk kawan-kawan yang bertanya tentang bangkok atau anggungan, saya kurang paham, maksudnya keterbatasan wawasan. Tapi kalau untuk katuranggan atau yang lokal atau perawatannya boleh bertanya. Kalau bisa saya jawab ya saya, insya Allah saya jawab. Kalau enggak bisa ya saya usahakan menjawab. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kritiknya atau untuk mengoreksinya silahkan untuk kawan-kawan semua. Kalau ada yang mengkoreksi silahkan, terima kasih. Namanya orang juga mungkin ada luput ataukah yang ada kekurangan, udah pasti. Dan mungkin saya akhiri dulu, lain waktu kita lanjut sambung lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.